e-channel. Selamat malam pemirsa yang di rumah. Waduh, mudah-mudahan gak bosen ya. Ini saya balik lagi di depan kalian untuk seperti biasa bercerita tentang yang menyeramkan, yang keeng, itu yang bikin kalian akan lumayan sulit tidur lah pokoknya. Ketemu lagi di program Keeng Jangan Sompral. Masih ditemani tetap dong. Terima kasih banyak loh nih ya, masih sampai episode ini masih mau nemenin cerita-cerita yang ya lumayan serem lah. Iya absen ya. Habis ngobrol sama teman yang bisa. Waduh, hasil obrolannya apa Pak? Jadi dia bisa mediasi buat teman-teman yang tahu. Nah, saya ngobrol bisa diundang ke sini dan dia bilang ayo aja. Salah satu resikonya adalah ketika dia mediasi dia bisa mengundang banyak makhluk. Aduh, itu resiko Salah satu sih. keunggulan juga ya. Itu tapi kita ini deh coba ke penonton yang di rumah ini kita ada kayak apakah oke kalau bikin konten seperti itu gitu. Kita datengin, maksudnya kita coba lihat ya di ruangan ini atau di gedung ini gitu, di mediasi. Waduh. Kita Tapi taruh di efek kolom komen ya. ya di kolom komen. Oke, untuk malam ini kita dengerin cerita ini sih datangnya dari ada yang namanya Farah. Ini tuh dia mau cerita soal pengalaman dia menceritakan tentang kejadian yang janggal yang dialami oleh neneknya. Nah, ini tuh kalian pernah denger nggak sih kalau orang-orang dulu khususnya gitu mereka tuh kayak pasang susuk, menggunakan susuk ini teh untuk keperluan kecantikan. Nah itu. Nah judul malam ini adalah Susuk Penari Ronggeng. Nah kita kenalan dulu sama pemain-pemainnya atau yang ada di dalam cerita itu gitu. Ini tentunya namanya disamarin tapi ini sih berdasarkan kisah nyata katanya ya. Gitu. Jadi kita kenalan dulu. Di sini ada namanya Nenek Sarminah. Nenek Sarminah. Nah, Nenek Sarminah ini tuh dia udah sangat tua renta, terus kondisinya sekarang tuh udah tinggal kayak di atas kasur aja berbaring, terus nggak bisa ngapa-ngapain tuh. Aktivitas semuanya tuh makan, tidur, buang air semuanya di atas kasur gitu. Terus kita ketemu sama ada yang namanya Farah. Nah, Farah ini adalah cucu dari Nenek Sarminah. Itu. Terus nah, si Farah ini tuh satu-satunya anggota keluarga yang masih peduli sama Nenek Sarminah. Jadi dia kayak masih nemenin Nenek Sarminah ini satu rumah juga, terus kayak masih peduli kesehatannya si nenek gitu. Terus ada lagi satu namanya ini Mbak Tati. Nah, Mbak Tati ini adalah seorang yang ngurusin semua keperluannya si Nenek Sarminah nih gitu. Nah, Mbak Tati ini adalah satu-satunya yang lumayan tahan lama bekerja sama keluarga ini untuk mengurusin si Nenek Sarminah ini karena selama 7 tahun nenek ini sakit, dia itu udah ngurusin nenek ini selama 5 tahun. Tiba pada saat itu, malam itu tuh Mbak Tati ini kayak ngurusin Nenek Sarminah secara biasa aja. Jadi dia tuh kalau udah maghrib ke atas tuh kayak ngurusin ganti baju karena nggak mau di sore si nenek ini kayak memang udah kebiasaannya tuh setelah maghrib aja gitu. Ganti baju, udah ganti baju itu kayak abis diseka ganti baju terus makan, terus ngebersihin badannya gitulah. Jadi semuanya dibersihin. Nah setelah dibersihkan malam itu tuh ada kejadian yang aneh yang dialami sama Mbak Tati. Nah, tiba-tiba malam itu tuh Nenek Sarminah ini tuh yang tadinya hanya diem aja terbujur gitu dengan kadang melek, kadang merem, kadang tidur gitu. Pada saat ini tuh dia melihat
dengan lirih tuh bilang bunuh saya. Nenek Sarminah ini tuh bilang seperti itu. Cuman karena Mbak Tati ini lagi kayak beres-beresin setelah ngurusin nenek, kayak hah, nenek barusan ngomong nggak? Karena emang udah bertonton nggak ngeluarin suara atau apa, tapi pas dilihat kayak diem aja gitu. Oh ya udahlah. Akhirnya tadi yang sudah dirapihin itu akhirnya dibawa keluar dulu sama Mbak Tati. Pas Mbak Tatinya keluar, balik lagi ke kamar, terus duduk gitu ya, duduk di sampingnya sampai ngebenerin rambutnya. Pas dibenerin rambutnya, Mbak Tati ini kaget. Nenek Sarminah ini melotot semelotot-melototnya dan mulutnya menganga, lihat ke atas gitu. Jadi kayak pas udah, nenek baik-baik aja gitu. Dan yang makin kagetnya adalah nenek ini bilang lagi secara jelas dan terlihat sama Mbak Tati, bilang lagi bahwa bunuh saya gitu. Dan sekagetnya itu Mbak Tati ini kayak kekaget, terus kayak dia jatuh ke, maksudnya dari duduk tuh jatuh ke bawah gitu. Dan yang ngagetin lagi, nenek Sarminah ini tuh kayak ngikutin kepalanya tuh kayak nengok pelan-pelan ke arahnya Tati sambil kayak Tatinya takut gitu. Dia bilang lagi, tapi bilangnya ini sekarang ada penambahannya kata-katanya, bunuh saya susuk mayat. Bunuh saya tusuk mayat. Terus itu Mbak Tati kayak, nenek kenapa? Akhirnya nenek ini tuh tangannya kayak bergerak gitu, terus kayak ngetok-ngetok meja di samping dia, kayak gini gitu. Terus dia kenapa gitu, buka nenek udah sehat, nenek udah bisa ngomong, masih nggak ngangkat, buka. Akhirnya kayak ngegebrak gitu, akhirnya minta dibuka. Ada laci di dalamnya, itu tadi dibuka. Dia Mbak Tati tuh fokus kayak ngebuka gitu, dan ternyata di dalam laci itu tuh ada frame foto yang di dalam itu ada sosok wanita cantik banget, muda, dan menggunakan baju berpakaian ronggeng. Setelah dilihat, sekaget-kagetnya Mbak Tati bahwa mendengar bunuh aku susuk mayat, dan ternyata nenek sudah tidak ada di ranjangnya lagi. Nenek ada di sudut kamar. Jadi nenek ada di sudut sambil nunjuk, bunuh aku susuk mayat. Dan akhirnya Mbak Tati ini kayak kaget dan frame-nya itu jatuh. Pas frame-nya jatuh itu nenek itu ngomong lagi, itu bukan saya. Akhirnya Mbak Tati udah kayak merinding, terus kayak ketakutan. Akhirnya kayak mau keluar dari kamar itu, dan ternyata pas handle pintunya dibuka gitu, kekunci guys, dan dia kayak manggil Farah pada saat itu, kayak non Farah kayak ngegedok-gedok gitu kan, non Farah. Yang bikin kagetnya adalah ketika Mbak Tati teriak-teriak non Farah gitu, dari belakang, dari samping telinganya itu terdengar bunuh saya. Dan akhirnya Mbak Tati pingsan lagi. Dan sepingsannya Mbak Tati ternyata Farah mendengar panggilannya dari Mbak Tati itu tadi, dan akhirnya Farah datang ke kamarnya dan mendapati si Mbak Tati ini ada dalam kondisi pingsan, dan ternyata melihat ke arah neneknya itu seperti nggak ada kejadian apa, neneknya masih terbujur kaku aja di atas kasur, dan nggak ada yang aneh, frame fotonya pun nggak ada. Udah gitu kayak Farah ini membangunkan Mbak Tati kenapa? Nah, akhirnya kayak mukanya diusap dan akhirnya dia sadar. Pas sadar itu langsung dia kaget, Mbak Farah, nenek mbak. Kenapa nenek? Sambil Mbak Tati ini lihat ke arah nenek, dan ternyata neneknya nggak gimana gitu. Kayak, Mbak, tadi nenek gong. Ada suara gong seketika. Pas Mbak Tati bilang tadi nenek gong, ada suara gong, dan Mbak Tati sama Farah ini kaget. Mbak Tati dengar, Mbak Farah dengar juga. Dan ternyata
setelah ditelusuri adalah itu suara gong dari samping kamarnya nenek Sarmina. Akhirnya kayak Farah ngomong, mbak bisa berdiri katanya. Bisa mbak, bisa, ayo kita coba lihat dulu. Dan mereka berdua ini berniat untuk melihat dulu di kamar sebelahnya. Dan ternyata pas udah dilihat, dibuka pintu kamar pelan-pelan dan ternyata nggak ada apa-apa guys. Jadi yang terlihat itu ada kayak seperangkat alat ronggeng gitu, alat musiknya kayak ada gong, terus ada kayak gamelannya gitulah ada di situ. Dan pas udah dibuka gitu, ditutup lagi sambil Farah bilang, Mbak Tati kenapa? Karena pada saat itu juga Mbak Tati tuh kayak keluar keringat dingin gitu. Nah pas udah gitu Mbak Tatinya tuh kayak nggak bisa cerita apa-apa, kayak udah terpaku. Udah gitu Farahnya bilang, Mbak Tati ya sudah, malam ini Mbak Tati istirahat aja dulu, nanti tidur dulu biar saya yang menjaga nenek di kamar gitu. Dan akhirnya sepakat malam itu akhirnya Mbak Tatinya istirahat sendiri di kamarnya dan Farah menemani neneknya di kamar. Malamnya sudah lewat dan besok paginya tiba nih besok paginya. Dan akhirnya pagi-paginya itu setelah sholat subuh, Farah ini kayak bergegas nyamperin Mbak Tati. Dan Mbak Tati tuh kayak disuruh cerita, Mbak Tati kenapa, ada apa. Dan tanpa belum cerita apa-apa, Mbak Tatinya ini kayak bilang, Mbak saya sepertinya mau keluar saja gitu. Jadi bilang kayak, Mbak sepertinya aku mau keluar aja. Loh kenapa Mbak Tati, ada apa, cerita dulu dong. Enggak Mbak, saya mengalami hal yang tidak baik tadi malam berkenaan sama nenek Sarmina. Ya ada apa? Terus Farah ini kayak ngomong, ya udah aku tambahin deh gajinya, ini nggak ada lagi yang bisa ngurusin nenek selain Mbak Tati. Tidak Mbak, saya mau pulang aja. Saya tambahin 3 kali lipat deh gajinya. Enggak Mbak, mohon maaf. Oke, Farah bilang, Mbak Tati boleh keluar asal cerita dulu sama saya ada apa. Mbak, saya hanya bisa cerita bahwa tadi malam nenek sudah bisa berdiri dan bicara bunuh saya. Akhirnya kayak Farah nggak percaya, kayak Mbak nggak mungkin dong. Tadi malam saya lihat nenek aja masih terbujur kayak gitu. Mbak Farah mau percaya atau tidak silahkan, yang penting saya mau keluar. Udah gitu kayak Farah nelpon ke saudara-saudaranya yang seumuran, jadi kayak cucu-cucunya yang lain dari nenek Sarmina gitu. Nah akhirnya kayak tolong dong ini datang Mbak Tati udah kayak pergi gitu. Loh kok udah 5 tahun biasanya betah, sekarang pergi, ada kayak saudaranya yang ngomong gitu. Atau udah pokoknya ke rumah dulu aja, kita berembuk, ini nenek mau digimanakan gitu. Nah setelah telepon, akhirnya Farah ini mencoba ke kamarnya nenek. Di kamar nenek tuh kayak gelisah. Nah dia tuh kayak nggak ngerti nenek gelisah tuh mau apa, minta apa, karena selama ini nenek juga nggak bisa ngomong, cuman kayak mengedipkan mata doang dan kayak gelisah gitu. Akhirnya dicek satu-satu, kayak nenek mau makan, terus disuapin nggak mau, nenek mau minum, disuapin lagi nggak mau, terus dicek apakah buang air, juga ternyata tidak. Pas dicek itu badan si nenek itu kan dimiringkan. Ternyata pas ditelentangkan lagi, Farah ini kaget karena nenek melotot dan matanya menganga. Pas kaget begitu, jadi kayak melepaskan neneknya. Nah neneknya ini ngomong lagi guys, bunuh saya susuk mayat. Jadi kayak kaget, terus Nek karena nggak mikir apa-apa ya, Farah kayak nenek udah sehat, nenek udah sehat ya. Terus akhirnya neneknya nggak melotot dan biasa lagi kayak, duh ini ada apa ya nenek, bilang apa, dia kayak masih nggak ngeh tadi bilang apa ya gitu. Kok kayak familiar apa yang diomongin Mbak Tati, tapi dia kok kayak nggak terdengar secara jelas gitu. Begitu ternyata ada yang mengetok pintunya guys. Duh siapa nih gitu kan, katanya di situ tuh cuma berdua mereka tuh, jadi kayak di lingkungan itu tuh rumah mereka tuh kayak agak jauh dari tetangganya gitu, cuma di situ doang. Dan ternyata membukakan pintu dan ternyata yang datang adalah 3 saudara dari Farah ini. Nah 3 saudara ini ada namanya Dery, Gunawan, dan yang satu lagi namanya Rasti. Jadi dua laki-laki dan 1 perempuan. Nah akhirnya diajaklah mereka masuk gitu. Nanti lihat tuh nenek kondisinya seperti kayak apa di atas.
pas mereka masuk ke kamarnya nggak ada yang aneh, neneknya kayak masih terbujur kaku gitu aja. Akhirnya mereka kayak ngomongin bahwa ini nenek mau digimanain, apakah kita mau bawa ke panti jompo atau gimana gitu. Tapi Rasti ini udah kayak udahlah matiin aja. Ini tuh bertentangan sama Farah gitu. Farah, loh kamu kok ngomongnya gitu? Saya ngajak kalian kesini tuh untuk berembuk, bukan untuk ngomongin kayak gitu. Pas mereka lagi berembuk gitu guys, neneknya tuh sudah dalam kondisi duduk dan bilang lagi, bunuh saya, susuk mayat gitu. Dan akhirnya mereka berempat nih kayak, akhirnya Farah juga dengar secara jelas. Akhirnya mereka lari keluar kamar. Di bawah itu mereka kayak apa, nggak percaya ini nenek itu bisa duduk ini. Akhirnya Farah bercerita bahwa Mbak Tati itu tadi keluar dengan ngomong kayak nenek ini melotot dan bilang bunuh saya, susuk mayat gitu. Akhirnya mereka kayak, ini artinya apa ya bunuh saya, susuk mayat? Dan Rasti ini lagi-lagi dia nggak mau mikir panjang karena tuh kan nenek aja udah minta dibunuh, udahlah sikat aja gitu. Jadi salah satu cucu yang kayak merkedewang lah gitu. Akhirnya kayak si Dery sama Gunawannya kayak nggak yakin, duh jangan deh atau gimana. Ya udah kalau gitu kalian aja bertiga yang ngurus, kata Rasti ini. Gunawan ternyata dia berpikir bahwa nenek ini kayaknya sakitnya bukan sakit biasa guys, karena udah 7 tahun dan nggak bisa ngapa-ngapain, dan ternyata tadi kayak gitu. Akhirnya Rasti ini nyuruh Farah ngelihat kondisi neneknya di atas. Pas ngelihat kondisi neneknya di atas itu, neneknya masih duduk. Masih duduk neneknya. Itu tuh siang hari loh. Masih duduk, dan dia kayak dari balik pintu gitu doang nanya, nenek baik-baik aja. Terus pas udah gitu tapi neneknya seketika klek tiduran gitu, tidur tapi miring gitu. Terus akhirnya dibenerin neneknya, dan badannya kaku guys sama Farah. Badannya kaku. Akhirnya dipanggil lah mereka yang bertiga ini di bawah. Kesini ini nenek. Akhirnya mereka pas datang itu nyoba untuk dibaringin lagi tuh susah gitu. Pas coba dibaringin lagi susah, dan Rasti tuh akhirnya udahlah, ini kita harus ngambil keputusan bahwa nenek harus kita bunuh aja. Akhirnya nenek dengan posisi yang masih seperti itu mereka tinggalkan lagi berempat. Dan akhirnya mereka berembuk dengan menggunakan cara obat tidur dan akan dicekokin oleh cyanida pada saat itu. Nah pada saat itu yang bertugas untuk membeli obat tidur dan cyanida adalah Dery. Nah Dery pergi selama 1 jam dan mereka akhirnya bangun. Dery ini datang lagi gitu. Udah gitu pas datang, nenek yang tadi masih dengan posisi yang masih miring ini dicoba dipaksa untuk minum obat. Minum obat tidur. Ternyata maksudnya nggak ngefek apa-apa gitu. Udahlah cyanidanya aja langsung, kata Rasti. Dan Farah tuh sama sekali nggak ikut proses itu, dia kayak diem aja di belakang mereka gitu, kayak nggak tega tapi mau gimana lagi. Udah gitu akhirnya dia diminumin cyanidanya guys, dan akhirnya ditunggu selama setengah jam, 1 jam, dan nenek masih bertahan hidup. Akhirnya yang nyeletuk malah mengagetkan. Farah bilang, sudah nenek digantung saja. Farah yang bilang malah nenek digantung saja. Akhirnya mereka kayak, Farah dari tadi yang ini, maksudnya dia kayak, Farah kamu beneran nih ngomong kayak gini? Sudah, kita sudahi saja, mungkin nenek juga sakit. Jadi dia kayak nggak mau neneknya sakit, udahlah sekalian aja. Akhirnya Dery sama Gunawan ini kayak nyiapin tali, terus nyiapin kursi juga, dan mereka tuh mengangkat nenek dengan posisi miring guys. Jadi miring gitu, dan akhirnya ditidurkan dulu di lantai, dan Farah dan Rasti ini bertugas kayak mau ngelurusin kakinya nenek. Pas dilurusin itu kayak patah gitu, pletak, lurus tapi kayak yang patah. Dan akhirnya itu hari udah kayak mau sore gitu ya, udah mau kayak sore gitu. Akhirnya diangkat lah dan digantung guys. Itu digantung, dan yang nyenggol yang nendang si kursinya
adalah Farah. Jadi ditendang gitu terus. Nah nenek ini nggak meronta nggak apa aja, kayak tenang aja gitu. Terus akhirnya nenek ini didiamkan selama kayak kurang lebih setengah jam. Cucu-cucunya ada di bawah situ dan melihat nenek tuh kayak sedikit demi sedikit kayak lemes dan akhirnya meninggal. Ya, akhirnya meninggal. Jadi dia kayak mereka kayak memastikan lagi, menunggu setengah jam bahwa bener neneknya meninggal. Dan setelah diturunkan ternyata diperiksa dadanya juga, jantungnya dan segala macam, memang sudah meninggal. Nah akhirnya setelah dibereskan, tali juga sudah dibereskan, jadi mereka berembuk lagi nih kayak oke, ini sudah, dan kita harus bilang ke warga atau Pak RT untuk seolah-olah memang ini meninggal. Dan mereka sepakat berempat. Dan akhirnya yang bertugas untuk ngasih tahu ke Pak RT pada saat itu adalah Rasti, nyuruh untuk Gunawan untuk ngomong ke Pak RT. Akhirnya Pak RT datang. Pak RT itu kebingungan kayak ini bener mati ya, ini bener meninggal gitu. Pak RT itu sempat kayak ngecek gitu, ada yang aneh kah, karena memang meninggalnya baru dan nggak ada bekas apa-apa. Ternyata ini tuh belum berbekas gitu. Sejam, padahal udah sejam di ini kan udah bekas gitu, dan meninggalnya tuh menganga gitu mulutnya. Nah itu kayak oke, ini mau diurus kapan? Ya udah diurus malam ini juga. Nah, akhirnya Pak RT tuh kayak manggil semua warganya gitu yang ada di desa itu. Akhirnya oleh warga yang perempuan dimandikan segala macam. Prosesinya sangat biasa aja. Nah ketika mau dikafani ini belum datang. Kafani masih nunggu gitu. Akhirnya kayak masih ditutup sama samping gitu. Biasanya kan kalau mayat itu kalau meninggal tangannya di sini ya, gini gitu. Dan pas prosesi itu lagi ngaji, lagi pengajian gitu malam itu, orang-orang yang ngaji ini kayak dikagetin karena tangan nenek ini kayak plek gitu. Jadi kayak plek gitu. Terus kayak mereka kayak kaget dan berhenti sebentar, kayak lihat-lihat gitu. Akhirnya Farah tuh menenangkan gitu. Gak apa-apa bapak, ini mungkin karena si uratnya masih kayak bereaksi gitu. Jadi kayak dibalikin lagi. Akhirnya pas dibalikin lagi, ngaji lagi, dan gak berapa saat sekarang tangannya dua-duanya. Dan akhirnya sekarang sama Rasti benerinnya. Kayak yang lain tuh udah kayak wah ini nggak bener sih, ini nggak bener. Terus yang lainnya udah kayak ada yang sedikit, ada yang beberapa, ada yang keluar gitu. Akhirnya dibenerin lagi. Pas dibenerin itu lagi, lampu rumah itu mati guys. Lampu rumahnya mati dan kayak ngajinya tuh kayak kayak berhenti sejenak gitu, Dan ada itu si Pak RT itu udah ayo lanjutin lagi aja sambil nunggu ini ya, kain kafannya mana. Pas mereka melanjutkan lagi mengaji, hal yang tidak terduga ini kayak kejadian guys. Jadi nenek Sarmina itu berdiri dari duduknya, tangannya tuh kayak ngegebrak ke paha beberapa kali gitu. Terus dia kayak ketawa, dan dia itu kayak ketawa. Terus yang ngajinya itu kayak udah kocar kacir ya. Terus di nenek ini kayak ngelihat ke Farah gitu sambil ketawa, sambil ngini tangan terus ke paha. Dan akhirnya nenek ini kayak menembus ke pintu gitu. Nenek ini hilang akhirnya. Nah setelah malam itu, setelah kejadian itu, warga itu kayak udah ngecap bahwa ini ada yang aneh sama keluarga ini gitu. Jadi kayak wow, beritanya udah ini Pak RT juga kayak ini ada apa. Wah itu udah keburu kocar kacir, orang-orang udah pada lari. Beberapa bulan setelah itu kayak cucu-cucunya sendiri pun akhirnya kayak nggak percaya atas kejadian itu, dan akhirnya kayak nelusurin ini nenek Sarmina ini sebenarnya kenapa. Akhirnya mereka bertanya ke orang-orang tua mereka, dan akhirnya semuanya tuh mengerucut pada orang tuanya Farah. Orang tua Farah ini dulu dia adalah penari ronggeng juga guys, Nah akhirnya ibunya Farah ini bercerita guys bahwa nenek Sarminah ini dulu juga penari ronggeng, dan dia menggunakan susuk mayat. Susuk mayat itu adalah foto, masih ingat foto yang tadi yang dipegang itu? Itu adalah foto nenek Sarminah pada saat muda.
Tapi foto itu adalah foto setelah nenek menggunakan susuk. Yang tadinya secara muka, secara fisik nenek Sarminah ini tidak cantik lah, tidak good looking, bahkan kulitnya hitam. Terus akhirnya dia kayak ronggengnya itu kayak nggak laku nih, kayak nggak laku gitu. Akhirnya dia tuh nenek tuh dulu sempat jadi tukang pijat. Nah pas mijet orang ini kayak tahu yang dipijat ini, kayak ngomong, kamu ini sebenarnya penari ronggeng ya, kayak gitu. Terus iya mas, saya tidak dilanjutkan karena semuanya kayak ngebully gitu, nggak pantas jadi penari ronggeng karena fisik saya kurang cantik segala macam. Yang dipijit ini tuh kayak ngasih saran bahwa ya udahlah, kamu ada nih cara biar kamu cantik, merubah total dengan secara fisik kamu juga jadi cantik. Caranya gimana? Dengan menggunakan susuk. Susuk yang digunakan adalah syaratnya dia harus memakan satu badan mayat. Jadi nenek Sarminah ini menggunakan susuk mayat, yang artinya dia memakan satu badan mayat yang dia curi dari kuburan yang baru. Dan betul saja guys, jadi syaratnya itu harus memakan itu selama 1 bulan. Jadi kayak syarat itu kayak dicicil lah makannya bagian apa dulu. Dan bagian yang paling terakhir dimakan adalah bagian kepala. Dan mayat ini, for your information aja, mayat ini tuh baru, dan mayat ini perempuan dan masih perawan. Nggak lama dari pas tahap terakhir dia memakan kepala. Dan betul saja, secara fisik, secara paras gitu, secara body, nenek Sarminah itu berubah total menjadi sosok yang lain, bukan lagi dari nenek Farah. Jadi orang-orang ini melihatnya bahwa nenek Sarminah itu pada saat itu ya udah tidak ada, nenek Sarminah itu menghilang karena ada sosok baru yang menurut orang lain ini orang baru gitu, ada penari ronggeng baru, dan ternyata itu nenek Sarminah ternyata. Dan nenek Sarminah ini mengganti namanya menjadi Nyai Ronggeng Kasmirah. Gitu. Jadi selama itu dia ternyata juga punya perjanjian bahwa dia akan abadi dan tidak akan pernah mati. Jadi sampai sekarang nih kayak nenek Sarminah ini ternyata setelah kejadian bangun dari meninggalnya itu, dia tidak ditemukan. Mungkin dia kayak udah ada perjanjian dengan alam lain, mungkin dibawa atau seperti apa. Jadi proses pada saat mati sejenak setelah dibunuh sama ini tuh itu hanya kayak pengalihan dia dari dunia nyata ke dunia yang mungkin sudah dia perjanjikan sebelumnya, begitu. Dan akhirnya cerita itu tuh yang diceritakan oleh ibunya Farah itu kayak Farah ini sedikit-sedikit oke, berarti gitu. Dan terakhirnya Farah ini nanya, apakah ibu menggunakan susuk yang sama? Ke ibunya, dan ibunya ini hanya tersenyum. Terima kasih udah dengerin cerita lagi. Ini datangnya dari nama yang disamarkan ya, dari Mbak Farah yang ternyata dia bercerita dari cucunya sendiri gitu. Dan pesannya ya udahlah seadanya aja gitu. Kalau usaha mah ya dikasih rezeki ya, berarti dari Yang Maha Kuasa. Kalau mau ikhtiar ya boya ya skincare ya, itu lebih. Dulu belum ada skincare. Belum ada skincare kayak gitu. Terima kasih pemirsa di rumah. Nanti ketemu lagi minggu depan dengan cerita yang lain. Tetap di program Jangan Sombong. 이 채널